Kembali ke Pulau Bintang Surgawi, setelah surga meninggalkan dewa penguasa pergi, para tamu terhormat lainnya juga ikut pergi. Mengingat keributan dan luka parah yang dialami Xiao Chen, dia jelas tidak dapat berbicara tentang Dao. Namun, keributan ini memberi semua orang pandangan objektif tentang kekuatan Xiao Chen. Ketika orang-orang ini pergi, banyak dari mereka meninggalkan obat mujarab untuk mengobati luka agar Xiao Chen mengungkapkan keprihatinan mereka. Ini bisa dianggap sebagai mereka memihak. Namun, saat ini, Xiao Chen sedang tidak ingin memikirkan masalah kecil ini. 3 serangan telapak tangan dari surga meninggalkan dewa yang berdaulat memungkinkan dia untuk melihat jarak sebenarnya antara dirinya dan seorang perdana. Hal ini terutama terjadi pada serangan pedang terakhir, ketika dia membalikkan waktu dan melakukan perjalanan ke masa lalu. Pada akhirnya, serangan pedang puncak ini mendarat di wajah surga meninggalkan dewa penguasa dan hanya meninggalkan luka pedang kecil. Memikirkan hal itu sungguh memilukan bagi Xiao Chen. Dia telah melakukan perjalanan ke masa lalu dan merusak tubuhnya sendiri hanya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Dia tidak dapat menahan perasaan seperti dia telah kalah. Setelah primes yang tersisa memeriksa luka-luka Xiao Chen dan menemukan bahwa dia tidak terluka parah, mereka pergi. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, ia dapat pulih dengan sangat cepat dari kerusakan yang mematikan, dengan bantuan obat-obatan dan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu khawatir. Sebagian besar anggota primes pergi, hanya Ying Zongtian yang tertinggal. Kakak Ying, tidak perlu khawatir. Saya akan pulih dengan cepat dengan masa penyembuhan, kata Xiao Chen sambil berdiri. Ying Zongtian tersenyum dan berkata, apakah kamu mengusirku? Awalnya, saya datang ke sini untuk mengantarkan sesuatu kepada Anda. Sekarang, sepertinya sebaiknya aku menyimpannya untuk diriku sendiri. Benda apa? Xiao Chen bertanya karena penasaran. Medali Dewa Bela Diri, medali Dewa Bela Diri yang diberikan oleh penguasa Guntur kepada saya, medali Dewa Bela Diri yang memungkinkan seseorang untuk memimpin seluruh istana Dewa Bela Diri, kata Ying Zongtian dengan serius, mengucapkan setiap kata dan memberikan penekanan yang kuat pada kata-kata itu. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tercengang. Sesepuh gerbang naga di sisinya juga terkejut. Jelas, mereka tidak membayangkan bahwa Ying Zongtian ingin memberikan medali Dewa Bela Diri kepada Xiao Chen. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya telah berubah pikiran. Anda sudah berada di bawah tekanan yang cukup. Jika saya memberi lebih banyak pada Anda, itu tidak baik. Pulihkan saja luka-lukamu dengan baik. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka kakak akan menganggap saya begitu tinggi. Namun, saya tidak bermaksud mengelola istana Dewa Perang. Meski begitu, jika istana Dewa Bela Diri membutuhkan bantuan, aku akan menjadi orang pertama di sana. Ying Zongtian mengungkapkan ekspresi puas dan mengangguk. Kemudian, dia berkata, kamu mungkin mendapat banyak keuntungan dari konfrontasi dengan dewa yang meninggalkan surga. Saya akan tetap berada di Pulau Bintang Surgawi selama ini. Jika perlu, Anda dapat datang kapan saja untuk mengajukan pertanyaan. Mata Xiao Chen berbinar gembira. Terima kasih banyak, Kakak Ying. Setelah saya pulih, saya pasti akan datang dan meminta nasihat Anda. Haha, bagus, aku akan menunggu. Ying Zongtian setuju tanpa ragu-ragu sambil tertawa keras. Bertukar pikiran dengan Xiao Chen saat ini adalah hal yang diinginkan Ying Zongtian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen sendirian di puncak gunung Gerbang Naga. Dia telah menahan 3 serangan telapak tangan dari surga meninggalkan dewa yang berdaulat dan bahkan memaksa pihak lain untuk bersumpah. Bagi yang lain, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dengan kejam mengikis semangat surga meninggalkan dewa penguasa. Namun, kepahitan yang dirasakan Xiao Chen tak terlukiskan. Dia sangat jelas tentang apa sebenarnya jarak antara dia dan surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Sederhananya, itu adalah kultivasi. Budidaya pihak lain jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen. Namun, dia tidak bisa berkembang lebih jauh lagi, tidak ada ruang baginya untuk melakukannya. Selama pintu kaisar di hati kaisarnya tidak terbuka, budidayanya tidak dapat meningkat. Xiao Chen berdiri dan memandangi awan di sekitar puncak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah kultivasi saya akan stagnan selama sisa hidup saya, tidak dapat meningkat lebih jauh. Ini sungguh tragis.
Jika budidaya Xiao Chen tidak bisa berkembang, bahkan dengan 100 tahun lagi, dia tidak akan bisa menandingi penguasa dewa yang meninggalkan surga. Hari itu, ketika Xiao Chen menerima serangan telapak tangan kedua dari surga meninggalkan dewa penguasa, dia mengerti bahwa dia tidak lebih lemah dari pihak lain dalam hal teknik bela diri. Dengan budidaya yang cukup, dia bisa menerima pukulan itu dengan mudah. Sayangnya, pihak lain menguasai teknik dengan kekuatan. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Chen, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari kekuatan serangan telapak tangan itu. Sedangkan untuk serangan telapak tangan ketiga, berhasil menerimanya benar-benar merupakan sebuah keberuntungan. Pada saat terakhir, energi dao besar Xiao Chen meletus dengan kekuatan penuh. Baru setelah itu dia mampu menerobos ruang dan waktu di sekitar surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Jika bukan karena mengganggu ritme pihak lain di masa lalu, dengan kekuatan serangan telapak tangan ketiga itu, Xiao Chen pasti sudah mati. Suara mendesing, ledakan sonik terdengar. Tiba-tiba, seseorang muncul di samping Xiao Chen. Tanpa perlu menebak, Xiao Chen sudah tahu siapa orang itu. Agar seseorang tiba diam-diam di hadapan Xiao Chen, mengejutkannya, tentu saja itu adalah Ying Zongtian, tidak ada kemungkinan lain. Ada apa, adik Xiao Chen? Apakah kamu masih merasa kesal atas pertarungan hari itu? Ying Zongtian bertanya dengan lembut sambil tersenyum dan menepuk bahu Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan mendesah pelan, saya merasa benar-benar mengalami hambatan. Selain itu, saya tidak dapat melihat harapan apapun untuk mengalahkan surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Ying Zongtian tidak terkejut. Banyak kaisar bela diri surga ke-9 dari alam Kunlun yang tidak dapat menerobos ke tingkat perdana berakhir seperti Xiao Chen. Meskipun jelas masih ada lebih banyak lagi di depan, jalannya diblokir. Budidaya mereka mengalami stagnasi, tidak mampu maju. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan, seseorang tidak dapat maju. Itu bukan karena tubuh mereka, melainkan karena tidak ada apa-apa lagi di alam Kunlun ini. Bahkan jika seseorang adalah salah satu dari keberadaan yang beruntung, salah satu dari 10.000 orang yang berhasil maju ke Prime, seseorang akan dengan cepat mencapai hambatan ini juga. Ini adalah kesedihan yang dihadapi oleh semua kultivator dari daratan Kunlun. Ini adalah kesedihan yang tak terlukiskan dari semua petani yang lahir di tanah terlantar ini. Ying Zongtian menarik senyumnya dan menghela nafas, sekarang kamu mengerti apa yang saya bicarakan saat itu, kan? Saat itu, setelah Ying Zongtian mengetahui identitas Xiao Chen, dia langsung memilih untuk mendukung Xiao Chen. Itu karena dia sangat menghargainya, percaya bahwa dia bisa melampaui Prime. Saat itu, dia seperti Xiao Chen saat ini, penuh kesedihan tetapi sama sekali tidak berdaya. Saya bersedia. Aku teringat kata-kata kakak yang seperti baru saja terjadi kemarin. Saya bertanya kepada Tuhan, apakah ada dewa perang setelah perdana? Xiao Chen memikirkan masa lalu dan menghela nafas sedih. Tanpa diduga, dalam beberapa tahun yang singkat, dia mengalami masalah yang sama seperti yang dialami Ying Zongtian. Wajah tampan Ying Zongtian menunjukkan ekspresi muram. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Dewa bela diri. Betapa jauhnya, mungkin martial god ini hanyalah khayalan kita sendiri. Kami hanyalah katak di dalam sumur, berpikir bahwa dunia ini begitu besar. Kakak Ying, kenapa harus pesimis? Xiao Chen menghibur. Ying Zongtian tersenyum dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini. Anda sudah pulih dari cedera Anda, bukan? Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa surga meninggalkan dewa yang berdaulat tidak sesulit yang Anda kira. Sebenarnya, saya harap Anda tidak menjadikannya sebagai target yang ingin Anda capai. Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Ini sungguh mengejutkan. Mengapa? Kamu pasti merasa seperti kamu berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan dalam pertukaran 3 hari yang lalu. Namun, kenyataannya, dialah yang berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia hanyalah seekor cacing yang menyedihkan. Memangnya kenapa kalau dia adalah kultivator terkuat di daratan Kunlun? Setelah meninggalkan tanah terlantar ini, apa yang dia perhitungkan? Ying Zongtian mengungkapkan ekspresi mengejek sambil melanjutkan, jangan gunakan dia sebagai targetmu. Dia hanyalah seorang pengecut yang tidak berani berjalan di jalan Kunlun. Jarak antara kalian berdua tidak sebesar yang kalian kira. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, tetapi, saat ini,
saya tidak punya cara untuk meningkatkan kultivasi saya. Ying Zongtian menyela Xiao Chen, bertanya, menurut Anda, berapa helai energi primordial yang saya miliki? Rumor mengatakan bahwa Prime memiliki lebih dari 10.000 helai energi primordial. Ying Zongtian tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Omong kosong, jika aku benar-benar punya begitu banyak, menurutmu apakah tubuhku ini mampu menerimanya? Ini, sanggahan ini mengejutkan Xiao Chen. Dia benar-benar tidak pernah memikirkan masalah ini. Jika suatu tubuh dapat mengumpulkan begitu banyak energi primordial, seberapa kuatkah tubuh fisiknya? Biar ku beritahukan padamu, jumlah helai energi primordial yang dimiliki Prime sama dengan milikmu, hanya 1000 helai. Ying Zongtian melanjutkan, Kaisar bela diri surga ke-9 hanya memiliki 900 helai energi primordial, tetapi Anda memiliki 1000. Saat kamu melompat dari jalan Kaisar saat itu, kamu telah mematahkan belenggu di tubuhmu. Merasa bingung, Xiao Chen bertanya, lalu, mengapa saya merasa energi tubuh saya masih memiliki perbedaan yang sangat besar dengan surga meninggalkan dewa penguasa? Mungkinkah itu salah persepsi? Ini bukanlah sebuah kesalahan persepsi, itu nyata. Keadaan siklus Anda dapat mendukung energi primordial Anda. Dao besar yang Anda pahami juga dapat melakukan itu dan meningkatkan kekuatan energi primordial Anda. Pada titik ini, Ying Zongtian menyilangkan tangannya dan memandang Xiao Chen. Namun, Anda tidak pernah berpikir bahwa kekuatan keyakinan dan kehendak cahaya surgawi dari surga meninggalkan dewa penguasa dapat mendukung energi primordialnya juga. Ketika Xiao Chen mendengar ini, rasanya seperti sebuah pukulan di kepala dengan tongkat. Dia tiba-tiba tercerahkan, dan segalanya menjadi jelas. Xiao Chen sekarang mengerti, jarak antara dia dan surga meninggalkan dewa yang berdaulat bukanlah dalam budidaya tetapi dalam akumulasi. Pihak lain telah mengembangkan kekuatan iman dan kehendak cahaya ilahi hingga puncaknya. Dia tidak bisa lagi membesarkan mereka lebih jauh dalam segala aspek. Namun, meskipun kondisi siklus dan energi Dao besar Xiao Chen kuat, dia hanya memahami puncak gunung es. Dukungan yang mereka berikan untuk energi primordialnya tidak sebanding dengan kekuatan keyakinan dan kehendak cahaya ilahi pihak lain. Kamu mengerti sekarang, kan? Jarak antara Anda dan surga meninggalkan dewa penguasa sebenarnya tidak terlalu jauh. Tidak sulit untuk mengalahkannya. Jadi Anda benar-benar tidak bisa menjadikannya sebagai target Anda. Target Anda harus ditetapkan lebih jauh. Ketika Ying Zongtian melihat ekspresi Xiao Chen, dia tersenyum, mengetahui bahwa Xiao Chen sudah memahami maksudnya. Sebenarnya, meskipun Xiao Chen mengetahui hal ini, itu tetap tidak menyelesaikan masalah. Tujuan utama Ying Zongtian adalah untuk mencegah berkembangnya bayangan di hati Xiao Chen atas hal ini. Jika bayangan dibiarkan dan berubah menjadi iblis hati, semuanya akan benar-benar berakhir. Ying Zongtian tersenyum dan berkata, selama ini, saya akan tetap berada di gunung ini. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, Anda dapat meminta nasihat saya kapan saja. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, terima kasih banyak, kakak. Kamu terlalu sopan. Ying Zongtian tersenyum tipis, dan sosoknya bersinar, menghilang dari tempatnya. Sekarang Xiao Chen memahami akar masalahnya, dia tahu arah yang harus dia upayakan. Pada saat ini, energi Dao besar dan kondisi siklusnya agak sulit untuk ditingkatkan. Dalam hal ini, dia harus memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang dapat dia kembangkan dengan mudah. Kemudian, setelah menaikkannya ke puncak, benda-benda itu akan mampu mendukung energi primordialnya juga. Dengan bantuan leluhur abadi Guntur, kristal Guntur bawaan telah mencapai puncaknya, dan dia bahkan memahami domain Guntur. Meningkatkannya lebih jauh akan sangat sulit. Yang ada hanyalah keinginan es yang tersisa di kesempurnaan kecil, masih memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan. Xiao Chen segera bertindak berdasarkan pikirannya. Dia memasuki Sabre Sovereign Medallion dan pergi ke Ice Pool, yang berbentuk Ichi Jadebet. Kemudian, dia melakukan yang terbaik untuk berkultivasi di sana. Efek Ichi Jadebet ini mirip dengan Lightning Pool, mempercepat pengembangan kondisi tertentu. Demikian pula, rasa sakit akibat kedinginan tidak lebih lemah daripada Lightning Pool. Untaian energi dingin yang tak terhitung jumlahnya dari Ichi Jadebet memasuki tubuh Xiao Chen.
Kehendak es di lautan kesadarannya dengan rakus menyerap untaian energi ini dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Hal ini membuat tubuh Xiao Chen sangat dingin hingga dia menggigil. Dia merasa tulangnya membeku. Untuk pertama kalinya, dia bertahan selama setengah hari sebelum berhenti. Namun, untuk kedua kalinya, Xiao Chen bertahan selama 1 minggu. Saat dia turun, dia sudah seperti bongkahan es. Retakan. Begitu Xiao Chen memecahkan es di sekitarnya, tulang-tulangnya retak, hampir hancur juga. Perasaan itu seperti ribuan serangga yang mengunyahnya. Setelah mencobanya sekali, dia tidak mau mencobanya untuk kedua kalinya. Namun, dia harus melanjutkan, setelah mengembangkan keinginan es hanya sampai pada kesempurnaan luar biasa, bahkan belum mencapai kesempurnaan. Itu jauh dari memadatkan sesuatu seperti kristal guntur bawaan, jadi dia tidak bisa menyerah. Sama seperti ini, dia bertahan dalam budidaya selama 2 bulan di Sabre Sovereign Medallion. Dia keluar ketika keinginan esnya akhirnya mencapai puncak kesempurnaan. Xiao Chen membuka mata dan tangan kanannya. Untaian ki dingin segera keluar dari telapak tangannya. Dengan gelombang biasa, ki dingin ini bergabung dengan energi primordialnya dan melesat ke udara. Ruang langsung membeku. Pada saat berikutnya, itu hancur berkeping-keping. Lumayan, tingkat pemahamanmu cukup cepat. Kekuatan destruktif energi primordial Anda sekarang 10% lebih kuat dibandingkan 2 bulan lalu. Ying Zongtian sepertinya selalu ada. Saat melihat Xiao Chen membuka matanya, dia segera muncul. 10%. Dalam keadaan di mana budidayanya terhenti, Xiao Chen berhasil meningkatkan kekuatan energi primordialnya sebesar 10% dalam 2 bulan, jauh melebihi ekspektasinya. Xiao Chen berdiri dan memandang Ying Zongtian. Kemudian, keinginan untuk bertarung berkobar di matanya. Kakak, aku ingin bertukar pikiran denganmu. Haha, aku sudah lama menunggumu mengatakan itu. Keinginan untuk bertarung juga berkobar di Ying Zongtian. Kemudian, dia tertawa dengan berani dan berkata, ingat, gunakan kekuatan penuhmu. Jangan menahan diri, karena aku pasti tidak akan menahan diri. Tentu saja, saat menghadapi Ying Zongtian, mustahil untuk tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia akan berada dalam dunia yang penuh kesakitan. Suara mendesing. Cahaya menyala ketika Xiao Chen mengambil inisiatif untuk menyerang. Energi dao besarnya, kristal guntur bawaan, kehendak es, dan keadaan siklus semuanya mendukung energi primordialnya. Dia melakukan serangan telapak tangan. Ying Zongtian tersenyum tipis. Kemudian, cahaya matahari muncul di belakangnya saat dia membalas dengan serangan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan bertemu, dan pakaian serta rambut mereka berkibar liar. Mereka sebenarnya berimbang. Dengan kerasnya serangan telapak tangan ini, semua awan di langit tersapu. Ketika seseorang melihat ke atas, ia dapat melihat bintang-bintang bertaburan di langit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Keduanya dengan cepat bertukar gerakan, terbang semakin tinggi. Segera, mereka menerobos penghalang langit dan mencapai langit berbintang. Setelah 100 gerakan, keduanya berdiri di atas asteroid, saling memandang dari jauh. Kakak, serangan penyelidik berhenti di sini. Terima serangan pedang ini. Sikap menghancurkan kekosongan. 7 dosa mematikan bergabung menjadi satu, dan Xiao Chen menggenggam pegangannya. Kemudian, dia langsung mengeksekusi gerakan pertama teknik pedang sempurna. Sebuah cahaya menyala di langit berbintang, dan Xiao Chen menghilang. Detik berikutnya, cahaya muncul. Cahaya pedang muncul di depan Ying Zongtian. Dia tersenyum tipis, dan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya, segera berubah menjadi matahari. Lalu, Ying Zongtian mengayunkan lengannya dan menekannya ke depan. Ledakan. Serangan telapak tangan itu memukul mundur posisi penghancur kekosongan di langit berbintang. Xiao Chen berputar di angkasa dan mengayunkan pedangnya ke belakang, mengirimkan gerakan kedua teknik pedang sempurna, jurus penaklukan naga. Lampu pedang berkedip saat Xiao Chen secara berturut-turut melakukan berbagai gerakan teknik pedang sempurna. Pada langkah kelima, Ying Zongtian merasa bahwa Xiao Chen sudah melampaui batas kemampuannya. Terima juga serangan telapak tangan dariku. Cahaya matahari besar. Ying Zongtian beralih dari bertahan ke menyerang, melakukan serangan telapak tangan. Tubuhnya mengeluarkan cahaya yang sebanding dengan matahari, tampak sangat mempesona di langit berbintang.
Bola api demi bola api terbang keluar dari telapak tangan Ying Zongtian, tampak seperti matahari saat melonjak menuju Xiao Chen. Hati Xiao Chen tenggelam. Dia pernah melihat Ying Zongtian menggunakan gerakan ini pada Dewa Penghukum Mayat. Itu adalah jurus yang sangat mengerikan, salah satu jurus mematikan yang dilakukan Ying Zongtian. Teknik pedang sempurna, posisi menelan surga. Xiao Chen melakukan gerakan terkuat dari teknik sabre sempurna. Saat dia mengangkat kerakusan, dia mewujudkan akhir dari jalur teknik pedang sempurna kematian. Keserakahan digabungkan dengan tahta kematian, mewakili tujuan akhir dan keheningan. Jurus menelan surga yang terwujud bisa menelan segala macam teknik bela diri. Cahaya pedang turun, dan seekor binatang buas besar muncul di belakang Xiao Chen. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menelan semua matahari. Berdengung, berdengung, berdengung. Pedang itu bergetar tanpa henti saat jurus menelan surga berjuang untuk mencerna energi 1000 matahari ini. Xiao Chen merasa sulit memegang pedangnya dan takut dia akan menjatuhkannya kapan saja. Suara mendesing, sebuah lampu menyala, dan Ying Zongtian muncul di hadapan Xiao Chen. Kemudian, dia memukul tangan Xiao Chen, langsung menjatuhkan senjata ilahi. Ledakan, 1000 matahari meledak di langit berbintang, memusnahkan sebuah bintang kecil. Kamu kalah. Ying Zongtian tersenyum tipis dan menghentikan tindakannya, tidak menyerang lagi. Pertempuran ini sangat menyenangkan. Namun, pada akhirnya, Xiao Chen kalah. Kekuatan energi primordialnya tidak jauh lebih lemah dari milik Ying Zongtian. Namun, dia tidak bisa bertahan lama. Pertama, energi dao besar Xiao Chen habis. Kemudian, keadaan siklus dikosongkan, hanya menyisakan kristal guntur bawaan dan kehendak es yang mendukung energi primordialnya. Dengan sedikit energi yang tersisa, ketika Xiao Chen mengeksekusi gerakan terakhir teknik pedang sempurna, dia tidak bisa mematahkan cahaya matahari besar milik Ying Zongtian. Jika bukan karena Ying Zongtian bereaksi cepat dan menjatuhkan senjata ilahi, Xiao Chen akan terluka akibat ledakan itu. Meski kalah, saya mendapat banyak manfaat. Kakak Ying, terima kasih banyak, kata Xiao Chen tulus. Ying Zongtian tersenyum tipis dan berkata, kamu adalah salah satu dari kami. Tidak perlu bersikap sopan. Keduanya kembali ke Pulau Bintang Surgawi. Ketika mereka mencapai puncak Gunung Gerbang Naga, mereka menemukan bahwa Mo Chen telah menunggu di sana selama beberapa waktu. Mo Chen, kamu sudah menungguku begitu lama. Apakah ada yang salah? Xiao Chen bertanya. Mo Chen tersenyum tipis dan berkata, saya mengingat apa yang dikatakan kakak Xiao kepada saya sebelumnya. Saya telah menelusuri catatan kuno dan mengunjungi banyak tanah suci untuk mencari informasi tentangnya. Saya akhirnya menemukan apa yang bisa menghilangkan dosa di Meteor Trail City. Apa? Xiao Chen bertanya dengan cepat, kegembiraan muncul di hatinya. Ying Zongtian terkejut mendengarnya, ketertarikannya juga terguncang. Dia tersenyum dan berkata, Nona Mo, Anda benar-benar luar biasa. Bahkan saya gagal memecahkan masalah sulit seperti itu. Mo Chen tersenyum dengan rendah hati dan berkata, ada sejenis api yang dapat membakar segalanya, tidak terkecuali dosa. Apakah kamu berbicara tentang api surgawi? Ying Zongtian bertanya. Mo Chen mengangguk dan berkata, itu adalah api surgawi. Namun, api surgawi ini belum muncul selama 10.000 tahun. Saya tidak tahu di mana kami bisa menemukannya. Ying Zongtian mengerutkan kening dan berkata, ini akan sulit. Api surgawi telah lama hilang. Tidak ada yang tahu di mana itu. Saya bersedia. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi yang rumit. Saat dia mengatakan itu, Mo Chen dan Ying Zongtian merasa sangat terkejut. Ying Zongtian memperhatikan bahwa ekspresi Xiao Chen berubah menjadi rumit. Sepertinya ada masalah tersembunyi yang sulit disebutkan. Dia bertanya, apakah ada yang salah dengan tempat itu? Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja terlalu banyak orang yang mengawasi tempat itu. Saya awalnya bermaksud menunggu sampai saya lebih kuat sebelum pergi ke sana. Di mana itu? Mo Chen mau tidak mau bertanya karena penasaran. Istana Naga Azure. Mo Chen tidak bereaksi terhadap penyebutan Istana Naga Azure. Namun, ekspresi Ying Zongtian berubah drastis. Ini harus dipertimbangkan secara panjang lebar. Kita tidak bisa pergi ke sana dengan tergesa-gesa. Begitu kita sampai di sana, kita akan mendapat banyak masalah. Xiao Chen berpikir keras dan mondar-mandir.
Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak peduli berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memikirkan hal ini, sebenarnya hanya ada dua kesimpulan, pergi atau tidak. Istana Naga Azure adalah tempat yang harus saya kunjungi, sesuai dengan rencana awal saya. Sekarang setelah Mo Chen mengatakan itu hanya menegaskan bahwa saya pasti harus pergi ke sana. Meskipun Ying Zongtian memiliki beberapa keberatan, bukan tempatnya untuk mengatakan terlalu banyak. Ini urusanmu. Selama Anda sudah mempertimbangkannya dengan matang, tidak apa-apa. Jika kamu membutuhkan bantuanku, minta saja. Xiao Chen berkata sambil berpikir keras, sebenarnya, aku pernah ke Istana Naga Azure ini sekali. Selama saya bisa memasukinya, tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini melebihi ekspektasi Ying Zongtian. Anehnya, Xiao Chen sudah pergi ke sana sebelumnya. Namun, saat itu, saya agak lemah. Saya hanya melihatnya sekilas dan tidak dapat memeriksanya dengan cermat. Selain itu, saya tidak bisa masuk ke lantai 2. Ada begitu banyak misteri yang belum saya ungkapkan. Xiao Chen berkata dengan jujur, api asal dari api surgawi disegel di lantai pertama, menggunakan darah kaisar bela diri ras dewa. Ying Zongtian sekarang mengerti dan berpikir keras juga. Tidak heran, saat itu, kamu agak lemah, jadi wajar saja kamu tidak menarik perhatian orang lain. Namun, sekarang, jika kamu mengambil tindakan, kamu akan segera menarik perhatian Persatuan Dewa Dao. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, itu bukan kekhawatiran terbesarku. Yang aku khawatirkan adalah mendapatkan pengakuan dari Istana Naga Azure. Jika saya gagal, maka situasinya akan sulit untuk dihadapi. Meskipun Xiao Chen memiliki roh bela diri Azure Dragon dan merupakan keturunan Kaisar Azure, Istana Azure Dragon bukanlah miliknya. Faktanya, Istana Naga Azure bukanlah milik Kaisar Azure Xiao Teng. Itu adalah istana suci warisan ras Naga Azure. Asal-usulnya bahkan lebih hebat daripada Istana Dewa Bela Diri. Sebelum Istana Naga Azure, Xiao Chen hanyalah seorang kandidat. Kekuatan Xiao Chen saat ini cukup baginya untuk menghadapi Primes dan masuk dengan selamat. Namun jika ia masuk dan gagal mendapatkan warisan tersebut, maka peluangnya akan hilang, tidak akan pernah datang lagi. Tiba-tiba, Mo Chen berkata, Kakak Xiao, mengkhawatirkan untung dan rugi seperti ini bukanlah gayamu yang biasa. Sebenarnya kamu sudah lama ingin ke sana kan? Khawatir tentang untung dan rugi. Itu benar. Tidak peduli seberapa banyak Xiao Chen berbicara tentang ini, apa yang dia lakukan memang mengkhawatirkan untung dan rugi. Mo Chen melihat ini dengan sangat jelas. Dia sudah lama ingin pergi ke sana, tapi dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk menunggu sampai dia lebih kuat. Oleh karena itu, Xiao Chen membiarkan ini berlarut-larut. Bahkan sampai sekarang, dia masih ragu akan hal itu. Kakak Xiao, pergilah. Aku percaya padamu. Di dunia ini, seberapapun persiapan yang dilakukan, akan selalu ada kesenjangan. Jalani saja dengan hatimu dan dengan berani berikan semuanya sekaligus, kata Mo Chen agak gugup setelah mengumpulkan keberaniannya. Dia takut Xiao Chen akan kesal dengan perkataannya. Bagaimanapun, kata-katanya menyiratkan bahwa Xiao Chen berperilaku agak pengecut. Ini bukanlah hal yang baik. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Chen akan tertawa, tidak berniat marah pada Mo Chen. Dia berkata dengan lembut, memang, kamu masih memahamiku dengan baik, seperti dulu. Kembali dulu, saya akan mendiskusikan ini dengan kakak Ying. Mo Chen tersenyum dan berkata, hehe, kakak Xiao terlalu murah hati dengan pujianmu. Kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah Mo Chen pergi jauh, Ying Zongtian bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Xiao Chen mengangguk. Kakak, jika aku segera pergi ke Istana Naga Azure sekarang, apakah menurutmu itu terlalu gila? Ying Zongtian tersenyum dan menjawab, gila. Memang, hal-hal seperti itu sebaiknya dilakukan setelah persiapan terbaik dilakukan. Seseorang harus memikirkan setiap kemungkinan dan memastikan seseorang siap menghadapi segalanya. Namun, menurutku gadis itu ada benarnya. Hidup tidak dapat diprediksi, sering berubah. Sebaik apapun persiapan Anda, akan selalu ada kesenjangan. Seseorang sebaiknya melakukan apa yang diinginkannya, melakukan yang terbaik sekali ini saja. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tertawa keras, bagus. Akankah kakak menemaniku menjadi gila kali ini?
Dengan senang hati, dengan pengingat Mo Chen, Xiao Chen segera mengambil keputusan tentang sesuatu yang telah dia perdebatkan selama bertahun-tahun. Ini tampak gegabah, namun kenyataannya, tidak gegabah sama sekali. Ini adalah gairah dan berdarah panas. Meski berada di posisi tinggi, seseorang masih bisa membakar jembatan dan melakukan sesuatu yang gila dengan cara yang berdarah panas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar Pulau Bintang Surgawi, Dewa Penguasa Surga yang meninggalkan, yang telah menunggu sangat lama, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Xiao Chen mulai bergerak. Dewa Mayat Penghukum Surga mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata, orang ini akhirnya mengambil tindakan. Saya pikir dia tidak akan pergi. Qitian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat yang sama, Dewa Mayat Penghukum Surga merasa ragu. Mengapa surga meninggalkan dewa yang berdaulat begitu yakin bahwa Xiao Chen sudah pergi? Seolah-olah dia bisa memahami keraguan Dewa Penghukum Mayat, penguasa Dewa Pengabaian Surga berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, saat serangan telapak tangan ketiga, saya meninggalkan bekas energi mental yang samar di tubuhnya. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan menyadarinya. Dewa Mayat yang menghukum surga tersenyum dan berkata, bagus. Anda benar-benar layak menjadi Dewa Penguasa. Persiapanmu sangat matang. Ekspresi surga meninggalkan Dewa Penguasa berubah menjadi serius ketika dia berkata, saat ini, hal yang paling penting adalah kita bisa membiarkan dia membuka pintu istana, tapi kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia masuk. Itu akan menjadi sangat sulit. Raja Roh Rubah dan Ying Zongtian pasti akan membantunya. Akan sulit untuk bergerak. Dewa Mayat Penghukum Surga mengerutkan kening. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir. Saya sudah melakukan persiapan sejak lama. Pada saat itu, saya akan mengundang leluhur ras dewa untuk langsung membunuhnya begitu dia membuka pintu istana. Leluhur ras dewa. Ketika Dewa Penghukum Mayat Surga mendengar ini, dia terkejut. Apakah leluhur ras dewa merupakan eksistensi kuno yang melampaui Prime? Sungguh kejam. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat benar-benar mempertaruhkan segalanya dalam hal ini. Ayo pergi, kata penguasa Dewa Pengabaian Surga dengan acuh tak acuh, lalu segera pergi bersama Dewa Penghukum Mayat Surga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, di Jalan Mata Air Kuning, Raja Hantu Gunung Timur menerima berita tersebut dan bersiap untuk bergegas ke medan perang Savage bersama Bodhisattva Sitigarba. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di lautan langit berbintang, Yiling bergegas ke ruang rahasia tempat Guru Harta Karun berada. Ayah, aku menerima kabar bahwa Xiao Chen dan Ying Zongtian muncul bersama di formasi transportasi Istana Dewa Bela Diri di Provinsi Tengah dan saat ini sedang menuju ke medan perang Savage, lapor Yiling dengan cepat, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Ini adalah sesuatu yang diinstruksikan oleh Master Harta Karun sejak lama, selama Xiao Chen muncul di Istana Dewa Bela Diri, Master Harta Karun harus segera diberitahu. Master Harta Karun mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, saya mengerti. Anda boleh mundur. Baiklah, Yiling pamit, merasa agak bingung. Dia tidak tahu kenapa ayahnya tidak menunjukkan kegembiraan apapun atas masalah ini. Namun, inilah kesempatan yang sudah lama dinantikan Yiling. Setelah Yiling pergi, Master Harta Karun menggenggam mutiara boneka dengan ekspresi tenang. Tidak ada yang bisa mengetahui apa yang dia pikirkan. Tidak ada yang tahu apa rencana Master Harta Karun dan badai macam apa yang akan dia timbulkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat semua orang menjalankan rencana mereka, Xiao Chen dan Ying Zongtian menunggu Raja Rubah Roh, penguasa domain Vien, untuk sampai ke medan perang Savage. Supreme Sky Prime, mengapa kamu begitu mencariku? Raja Roh Rubah bertanya dengan curiga, tidak menyadari keputusan Xiao Chen. Ying Zongtian tersenyum dan berkata, bukan aku yang mencarimu. Xiao Chen lah yang membutuhkan bantuan. Dia ingin memasuki Istana Naga Azure dan meminta kita untuk menjadi pelindung. Ekspresi Raja Roh Rubah berubah. Dia sudah memutuskan. Xiao Chen mengangguk. Saya berharap kakak akan membantu saya untuk yang terakhir kalinya. Saya yakin gerakan saya telah terungkap. Persatuan Dewa Dao akan segera bergegas. Raja Roh Rubah berkata dengan ekspresi muram, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Selama aku bisa memasuki Istana Naga Azure, semuanya akan baik-baik saja.
Tidak peduli seberapa kuat penguasa dewa yang meninggalkan surga, dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku saat itu. Xiao Chen yakin bahwa selama dia bisa memasuki Istana Naga Azure, item spiritnya dapat melindunginya. Sangat baik. Kalau begitu, kita harus bergegas dan segera memasuki Istana Naga Azure sebelum Persatuan Dewa Dao tiba. Ketiganya pergi ke Savage Battlefield dan bergegas menuju Istana Naga Azure. Entah kenapa, Savage Battlefield anehnya damai. Sepertinya binatang buas di sana bisa merasakan suasana yang aneh. Medan perang Savage sangat besar. Namun, bagi Primes, jarak ini bukanlah apa-apa. Hanya dalam 15 menit, ketiganya mendarat di pinggiran Istana Naga Azure dan melihat istana berwarna biru yang dikelilingi oleh 5 puncak. 5 puncak masing-masing mewakili sebuah atribut, membentuk formasi penyegelan absolut 5 elemen. Bahkan Primes tidak bisa memasuki segel ini. Salah satu puncaknya telah dipotong bagian atasnya. Hal ini telah dilakukan oleh Kaisar Guntur saat itu. Xiao Chen, kamu akhirnya tiba. Aku sudah menunggumu selama setahun. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di puncak yang terpotong itu. Saat dia berdiri di tepi, dia tersenyum tipis pada kelompok Xiao Chen. Orang ini memiliki pedang di punggungnya dan berpakaian serba hitam. Itu adalah Chu Chaoyun, yang sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Setelah Chu Chaoyun menyelesaikan bisnisnya di alam kubah langit, dia datang ke tempat ini dan memang sudah menunggu hampir setahun. Siapa kamu? Ying Zongtian dan Raja Rubah Roh tidak mengenal Chu Chaoyun. Jadi, wajah mereka tenggelam saat mereka dengan ganas membungkus Chu Chaoyun dengan ki pembunuh mereka. Chu Chaoyun tersenyum tipis, tidak bingung menghadapi tekanan dua bilangan prima. Dia menjawab dengan tenang, saya Chu Chaoyun. Seperti Xiao Chen, saya berasal dari alam kubah langit. Kalian berdua tidak perlu terlalu gugup. Ada demonik ki di dalam dirinya. Raja Roh Rubah berkata dengan lembut, dia belum mengendurkan kewaspadaannya. Ying Zongtian mengerutkan kening dan bertanya, Xiao Chen, kamu kenal dia? Kedua Primes tidak memiliki kesan yang baik terhadap siapapun dari dunia iblis. Xiao Chen agak terkejut, bukan karena penampilan Chu Chaoyun tetapi pihak lain menunggu di sini secara terbuka. Dia pernah memikirkan banyak kemungkinan bagaimana Chu Chaoyun akan muncul. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Chaoyun akan muncul seperti itu. Ini benar-benar tidak terduga. Xiao Chen merasa berkonflik saat mendengar pertanyaan Ying Zongtian, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan jujur, saya kenal dia. Dia adalah keturunan Kaisar Tianwu. Dia seharusnya menunggu di sini untuk api asal api surgawi. Kalau begitu, dia adalah musuh. Dibandingkan dengan keraguan Xiao Chen, Ying Zongtian sangat tegas. Membunuh ki berkumpul di matanya. Kemudian, dia melancarkan serangan telapak tangan, dengan kejam menghantamkannya ke arah Chu Chaoyun. Matahari yang cerah menyinari sekeliling, kekuatan langit tertinggi melonjak ke segala arah. Matahari besar yang terbang dari telapak tangan Ying Zongtian tiba di hadapan Chu Chaoyun dalam sekejap mata, mencoba membakarnya menjadi abu dan melenyapkannya sesegera mungkin. Suara mendesing, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari matahari yang cerah. Kemudian, terdengar suara keras. Matahari yang terik pecah dan berubah menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Chu Chaoyun menarik tangannya dan berdiri tegak. Kemudian, dia melihat ke arah Ying Zongtian dan berkata, bilangan prima dari alam Kunlun benar-benar pemarah. Bahkan ketika Raja Iblis dari dunia iblis melihatku, mereka tidak marah. Dia mengatasinya dengan begitu mudah. Raja Rubah Roh dan Ying Zongtian sama-sama terkejut. Kapan orang seperti ini muncul di dunia iblis? Dia masih sangat muda tetapi sudah sangat kuat, dengan mudah menerima serangan telapak tangan dari Ying Zongtian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kejauhan, Dewa Penguasa Surga meninggalkan dan Dewa Mayat Penghukum Surga telah tiba sejak lama dan bersembunyi di suatu tempat. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka sedikit mengernyit. Siapa orang itu? Surga meninggalkan dewa yang berdaulat merasa bingung. Tidak ada orang seperti itu dalam rencananya. Suara mendesing. Sesosok muncul di belakang keduanya. Itu adalah Raja Hantu Gunung Timur yang bergegas mendekat. Menyembunyikan keraguannya, penguasa dewa yang meninggalkan surga bertanya dengan santai, Raja Hantu, apakah kamu datang sendirian?
Raja Hantu Gunung Timur tersenyum dengan tenang dan menjawab, tentu saja. Bukankah kamu menyuruhku untuk tidak membawa orang lain kalau Xiao Chen menyadarinya? Tentu saja, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tersenyum dingin di dalam hatinya tetapi tidak menunjukkan jejak apapun di wajahnya. Sangat bagus. Nanti, begitu Xiao Chen membuka pintu istana, aku akan membiarkanmu menjadi orang pertama yang menyerang. Raja Hantu Gunung Timur berpikir, dewa penguasa ini bermaksud memanfaatkanku. Namun, tidak apa-apa, keputusannya ini sesuai dengan tujuan saya. Raja Hantu Gunung Timur tidak mengubah ekspresinya saat dia berkata, jangan khawatir. Dengan aku menyerang, meskipun aku tidak yakin bisa membunuh Xiao Chen, aku harusnya bisa menghentikannya memasuki istana naga Azure. Dewa mayat penghukum surga berpikir dalam hati, sepertinya Raja Hantu Gunung Timur memang punya rencana lain. Namun, dia tidak tahu bahwa dewa penguasa surga yang meninggalkan sudah menemukan jawabannya. Meski begitu, hasilnya masih belum pasti. Raja Hantu mungkin memiliki beberapa kartu asnya sendiri. Saya akan menunggu dan melihat dulu. Saya tidak bisa mempercayai siapapun sepenuhnya. Pada akhirnya saya hanya bisa memainkannya dengan telinga agar tidak tertipu. Tiga raksasa persatuan Dewa Dao berbicara dengan senyuman di wajah mereka, tetapi mereka semua menyimpan niat jahat di dalam hati mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, setelah menerima serangan telapak tangan Ying Zongtian, Chu Chaoyun melihat bahwa dia akan menyerang lagi. Jadi, Chu Chaoyun berkata, pada saat ini, kita tidak boleh terpecah belah. Jika Anda menyerang saya, Anda harus berhati-hati agar orang lain mengambil keuntungan. Apa maksudmu? Tanya Raja Rubah Roh, merasa bingung. Mungkinkah ada orang lain di sini? Chu Chaoyun menatap langit sebelum mengalihkan pandangannya kembali. Kemudian, dia berkata, belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Meskipun saya belum menemukan keberadaan orang lain, saya yakin setidaknya ada 4 orang yang bersembunyi, mengawasi setiap gerakan kami. Setelah Chu Chaoyun mengatakan itu, pandangannya beralih ke Xiao Chen. Ini hanyalah orang-orang dari alam Kunlun. Siapa tahu, mungkin ada orang-orang dari dunia iblis yang bersembunyi di suatu tempat juga. Xiao Chen melihat sekeliling, tempat itu tampak sepi. Ketika dia mengamati sekeliling dengan sense spiritualnya, dia tidak menemukan apapun dalam jarak 5.000 km. Namun, dia tahu bahwa jika eksistensi tingkat perdana ingin bersembunyi, dia tidak akan bisa menemukannya. Seperti bagaimana, ketika Xiao Chen ingin bersembunyi, pihak lain tidak akan bisa menemukannya. Oleh karena itu, sense spiritualnya tidak dapat diandalkan. Namun, situasi tersebut memaksa Xiao Chen untuk berdiri di tempat terbuka. Terlebih lagi, dia tidak tahu siapa yang bersembunyi. Dalam proyeksi suara, Ying Zongtian berkata, orang ini masuk akal. Kelompok persatuan Dewa Dao tidak akan datang secara terbuka ke Istana Naga Azure. Siapa tahu, mereka mungkin sudah bersembunyi di dekat sini. Xiao Chen memandang Chu Chaoyun dan bertanya, Chu Chaoyun, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Terus terang saja. Chu Chaoyun melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Kakak Xiao, jangan terlalu berpikir. Aku hanya menunggumu membuka pintu. Ketika formasi penyegelan absolut 5 elemen ini mendeteksi garis keturunan dan kekuatan Anda saat ini, itu seharusnya tidak berpengaruh apapun pada Anda. Tentu saja, Xiao Chen tidak percaya bahwa motif Chu Chaoyun semurni itu. Setelah berdiskusi dengan Ying Zongtian dan Raja Roh Rubah, dia berjalan dengan tenang ke tepi formasi. Formasi penyegel absolut 5 elemen dapat mengubah ruang dan waktu, menunjukkan banyak varian. Bahkan Primes tidak bisa masuk. Banyak pasang mata tersembunyi menatap Xiao Chen, menunggunya berjalan mendekat. Tanpa ragu-ragu terlalu lama, Xiao Chen mengertakkan gigi dan melangkah masuk. Tiba-tiba, ruang di dalam formasi menjadi gelap. Benar-benar gelap kecuali ruang di bawah kaki Xiao Chen, yang tetap terang. Terlihat sangat menarik perhatian di ruang gelap ini. Memang benar dia baik-baik saja. Adegan aneh itu sesuai ekspektasi banyak orang. Namun, ketika mereka melihatnya secara pribadi, mereka tetap berseru dalam hati. Xiao Chen menenangkan dirinya dan berjalan maju, selangkah demi selangkah. Kemanapun dia lewat, cahaya muncul. Di dalam ruang gelap itu,
dia meninggalkan jalan yang jelas saat dia berjalan menuju pintu istana. Di dalam formasi, Xiao Chen merasa sulit untuk tetap tenang. Saat dia melihat ke pintu istana, dia merasakan ratusan emosi. Saat dia membuka pintu, formasi penyegel absolut 5 elemen mungkin akan terangkat secara otomatis. Saat itu, apa yang menunggunya? Xiao Chen tidak tahu berapa banyak orang tersembunyi yang mengawasinya dari jarak 5.000 km. Kemungkinan terkuatnya adalah saat dia membuka pintu, dia akan terbunuh bahkan sebelum dia bisa masuk ke dalam. Suara mendesing. Suara mendesing. Ying Zongtian dan Raja Rubah Roh tiba-tiba melayang ke udara, satu bergerak ke kiri dan yang lainnya ke kanan, dengan santai mengapit Chu Chaoyun. Chu Chaoyun tersenyum dengan tenang. Kalian berdua tidak perlu terlalu memikirkanku. Anda akan memiliki banyak hal untuk dilakukan begitu pintu terbuka. Ketenangan Chu Chaoyun membuat Ying Zongtian dan Raja Rubah Roh kesal. Namun, mereka harus mengakui bahwa dia benar. Tak satu pun dari mereka yang sangat yakin bahwa mereka dapat memblokir semua serangan yang akan datang pada Xiao Chen begitu pintu terbuka. Sebelum Xiao Chen datang ke sini, Ying Zongtian menyarankan agar dia mengundang 3 primes dari Samudera Langit Berbintang juga. Namun, Xiao Chen merasa bahwa Samudera Langit Berbintang tidak begitu damai saat ini. Jika semua primes pergi, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Oleh karena itu, dia tidak menghubungi orang-orang ini. 10 langkah, 9 langkah, 8 langkah, 7 langkah, 6 langkah. Meskipun Xiao Chen tidak berjalan terlalu cepat, dia tetap mendekat, selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia hanya tinggal selangkah lagi dari pintu istana. Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah mengangkat tangannya, dan dia bisa membuka pintu istana. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi lebih sunyi. Gemuruh. Tepat pada saat ini, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengamuk. Mereka tampak melarikan diri ke kejauhan, menimbulkan awan debu, tanah bergemuruh di bawah kaki mereka. Burung memenuhi udara, menutupi langit dan matahari saat mereka bertebaran ke segala arah. Jelas, beberapa orang tidak bisa lagi menahan ki pembunuh mereka dan mengeluarkannya sedikit. Binatang buas dengan indera tajam ini tidak dapat menahannya. Ketakutan yang muncul di hati mereka mendorong mereka untuk meninggalkan tempat itu. Setelah semua binatang buas pergi, dunia ini tampak menjadi jauh lebih sunyi, bahkan angin pun tidak bertiup. Tatapan semua orang di sekitar sekarang tertuju pada tangan kanan Xiao Chen, yang dia angkat. Sepertinya dia hendak membuka pintu istana. Ying Zongtian, yang sedang melihat Xiao Chen, melirik ke kiri, dan ekspresinya berubah drastis. Chu Chaoyun telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Raja Rubah Roh dan Ying Zongtian bertukar pandang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat genting, Chu Chaoyun tiba-tiba menghilang. Bagaimana hal itu terjadi tidak sulit untuk dijelaskan. Saat Xiao Chen mendekati pintu istana, selangkah demi selangkah, Ying Zongtian dan Raja Roh Rubah secara alami fokus padanya. Oleh karena itu, melupakan Chu Chaoyun tidak bisa dihindari. Namun, ini bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah kemana Chu Chaoyun pergi. Xiao Chen, yang bersiap membuka pintu istana, tidak mengetahui situasi di belakangnya. Dia sudah meletakkan tangannya di pintu istana. Xiao Chen, jangan buka pintunya. Chu Chaoyun menghilang. Ying Zongtian meneriakkan peringatan, menyebabkan ekspresi Xiao Chen berubah dan hatinya tenggelam. Sudah terlambat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Dengan menggunakan keadaan primal chaos, Chu Chaoyun berdiri di atas formasi penyegel absolut 5 elemen dan tampak baik-baik saja. Aliran waktu dan perubahan ruang sepertinya tidak mempengaruhi Chu Chaoyun sama sekali. Ini karena Chu Chaoyun seperti kekacauan utama. Tidak peduli bagaimana waktu mengalir atau ruang bergerak, kekacauan utama tetaplah kekacauan utama. Sebelum dunia diciptakan, yang ada hanyalah kekacauan mendasar, tidak ada waktu atau ruang. Meskipun Chu Chaoyun hanya melihat sekilas permukaan keadaan primal chaos, itu sudah cukup baginya untuk tidak takut pada formasi penyegel absolut 5 elemen. Chu Chaoyun melancarkan serangan telapak tangan ke bahu Xiao Chen. Xiao Chen bersiap untuk menarik kembali tangan kanannya, tapi dia tertangkap basah. Kekuatan dari serangan telapak tangan menyebabkan Xiao Chen mendorong pintu istana hingga terbuka.
Pintu istana naga Azure kuno muncul di hadapan dunia sekali lagi saat kekuatan naga yang besar muncul. Pada saat ini, formasi penyegel absolut 5 elemen juga terangkat seluruhnya. Namun, kekuatan serangan telapak tangan Chu Chaoyun tidak melukai Xiao Chen. Sebaliknya, itu merupakan dorongan yang kuat. Begitu pintu terbuka, kekuatan itu mendorong Xiao Chen masuk. Xiao Chen menoleh dan menatap Chu Chaoyun dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain membantunya saat ini. Situasi ini juga membuat Ying Zongtian dan Raja Rubah Roh tercengang, sehingga membingungkan mereka. Yang lebih tertekan tentu saja adalah 3 raksasa persatuan Dewa Dao, terutama Dewa Penguasa Surga yang meninggalkan. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat telah merencanakan setiap situasi yang dapat dia pikirkan. Yang tersisa hanyalah saat Xiao Chen membuka pintu, sehingga dia bisa membunuh Xiao Chen. Namun, pemandangan di depan matanya tiba-tiba ada orang tambahan yang mendorong Xiao Chen masuk. Bagaimanapun juga, serangan pedang yang telah lama dilakukan Raja Hantu sebagai persiapan harus dilepaskan. Raja Hantu telah mengumpulkan semua energi primordial di tubuhnya, hanya menunggu saat pintu terbuka. Jika dia tidak menyerang, serangan itu akan kembali menimpanya. Bahkan dia tidak akan mampu menanggungnya. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama ketika Xiao Chen memasuki Istana Naga Azure, cahaya redup menyala, turun dari langit dan menembus ke arah Chu Chaoyun. Target asli dari serangan pedang kekuatan penuh Raja Hantu adalah Xiao Chen. Sekarang, Chu Chaoyun lah yang berdiri untuk menerimanya. Sial, Chu Chaoyun menghunus pedangnya dan memegangnya secara horizontal di dadanya, menghalangi serangan pihak lain. Dentang keras terdengar. Jelas, kekuatan Chu Chaoyun tidak sebanding dengan pihak lain. Beberapa darah keluar dari sudut bibirnya saat dia tersandung beberapa langkah mundur, terpaksa menjauh dari istana. Setelah mengusir Chu Chaoyun kembali dengan serangan pedang, Raja Hantu Gunung Timur dengan cepat terbang menuju pintu istana. Bang! Sebuah penghalang tak kasat mata di pintu masuk memantulkan kembali Raja Hantu Gunung Timur. Chu Chaoyun tersenyum tipis. Sepertinya dia sudah mengantisipasi hal ini. Setelah menyeka darah dari bibirnya, dia segera meninggalkan tempat ini. Surga meninggalkan Dewa Penguasa, yang sedang menonton dari kejauhan, menunjukkan ekspresi cemberut. Memang benar, itu seperti yang diharapkannya, begitu Xiao Chen memasuki istana, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Istana Naga Azure hanya akan dibuka untuk orang luar jika mereka berhasil membunuh Xiao Chen saat dia membuka pintu istana, membuat garis keturunan Kaisar Azure menghilang dari dunia ini. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Brengsek, surga meninggalkan dewa yang berdaulat mengamuk di dalam hatinya. Dia telah merencanakan semuanya. Selama Xiao Chen membuka pintu istana dan serangan pedang Raja Hantu Gunung Timur memaksa Xiao Chen pergi, leluhur ras dewa akan muncul. Dengan kekuatan penekan mutlak ini, dia akan menghabisi Xiao Chen dalam satu pukulan. Setelah kematian keturunan Kaisar Azure, Istana Naga Azure akan dibuka untuk orang luar. Namun, rencana penguasa dewa meninggalkan surga tidak mencakup seseorang yang mendorong Xiao Chen ke dalam pada saat genting dan menerima serangan pedang kekuatan penuh dari Raja Hantu Gunung Timur. Hal yang paling mengejutkan adalah orang ini bisa bergerak sesuka hatinya dalam formasi penyegel absolut 5 elemen, tidak terpengaruh oleh aliran waktu di sana. Qitian, apa yang harus kita lakukan? Dewa mayat penghukum surga merasa sangat cemas tetapi tidak punya ide bagus. Jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Aku akan bertaruh. Ekspresi gila muncul di mata surga meninggalkan dewa yang berdaulat. Aku menaruh semua harapanku pada Istana Naga Azure ini. Saya benar-benar tidak akan membiarkan kejadian tak terduga ini berlanjut. Penguasa Dewa Pengabaian Surga mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan mengarahkan pandangannya pada Ying Zongtian dan Raja Rubah Roh. Tatapan matanya yang gila berubah menjadi niat membunuh yang luar biasa. Apa yang dia rencanakan? Hati Dewa Penghukum Mayat Surga berdetak kencang, dikejutkan oleh niat membunuh dari penguasa dewa yang meninggalkan surga. Tangkap Raja Roh Rubah dan Ying Zongtian. Setelah Xiao Chen keluar, aku ingin dia dengan patuh menyerahkan semua rahasia Istana Naga Azure. Ini, ketika Dewa Surga Menghukum Mayat mendengar itu, dia tertegun. Menjatuhkan 2 bilangan prima sama sulitnya dengan naik ke surga. Meskipun penguasa Dewa Pengabaian Surga bisa mengalahkan keduanya,
namun menangkap mereka adalah hal yang sangat berbeda. Meski keduanya tidak bisa menang, mereka tetap bisa berlari. Selain itu, ini adalah wilayah Istana Dewa Bela Diri. Apakah itu pantas? Raja Hantu tidak sesederhana yang Anda kira. Dia benar-benar tidak akan puas dengan kegagalan ini. Suara mendesing. Sosok penguasa dewa yang meninggalkan surga berkelebat dan muncul di hadapan Ying Zongtian dan Raja Rubah Roh. Dia melayang di udara saat dia melihat keduanya dengan ekspresi dingin. Raja Rubah Roh tersenyum tipis dan berkata, "Qitian, terlepas dari semua rencanamu, kamu mungkin tidak menyangka hal ini akan terjadi, bukan?" Namun, Ying Zongtian menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dewa mayat penghukum surga dan Raja Hantu Gunung Timur muncul diam-diam di belakang keduanya, mencegah mereka pergi. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, apa yang kamu rencanakan? Ying Zongtian bertanya dengan dingin. Saya tidak merencanakan apapun. Aku hanya ingin meminjam kalian berdua. Menyerahlah sekarang dan tunggu untuk ditangkap, sebelum keramahannya rusak, kata penguasa dewa yang meninggalkan surga dengan dingin. Ying Zongtian membalas dengan nada meremehkan, hanya dengan kalian bertiga. Jangan lupa, ini adalah wilayah Istana Dewa Bela Diri. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu. 3 guru suci akan menunda para ahli Istana Dewa Bela Diri. Anda sama sekali tidak tahu seberapa banyak yang telah saya rencanakan dan persiapkan untuk hari ini. Ksitigarbha Bodhisattva, berapa lama kamu akan menunggu? Apakah orang tua ini harus memaksamu keluar secara pribadi? Ketika Raja Hantu Gunung Timur mendengarnya, ekspresinya sedikit berubah. Mungkinkah penguasa dewa meninggalkan surga sudah mengetahui sejak awal bahwa Bodhisattva Ksitigarbha diam-diam datang ke sini? Semoga Sang Buddha melindungi kita. Kamu benar-benar orang terkuat di dunia Kunlun. Orang tua ini mengira tidak ada yang akan menemukanku. Bodhisattva Ksitigarbha melantunkan nama Buddhisnya dan muncul. Dia bergabung dengan pengepungan, memblokir celah terakhir dalam pengepungan di sekitar Raja Rubah Roh dan Ying Zongtian. Hanya pada saat inilah ekspresi Ying Zongtian dan Raja Rubah Roh berubah. 4 primes mengepung mereka berdua. Selain itu, salah satu dari keempatnya adalah dewa penguasa surga yang meninggalkan, yang kekuatannya melampaui kekuatan mereka, dan yang lainnya adalah Bodhisattva Ksitigarbha yang misterius dan tak terduga. Dewa berdaulat, aku, kata Raja Hantu, ingin menjelaskan. Surga meninggalkan dewa penguasa melambaikan tangannya, berkata, jangan repot-repot dengan kata-kata yang tidak berguna dan fokuslah. Hanya dengan menangkap keduanya kita dapat memaksa Xiao Chen untuk menyerah setelah dia keluar dari Istana Naga Azure. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Ying Zongtian mengulurkan tangannya, dan medali Dewa Bela Diri muncul di ujung jarinya. Sepertinya dia sedang bersiap untuk memanggil tiruan Master Istana generasi pertama Istana Dewa Perang dari medalinya. Surga meninggalkan dewa penguasa tersenyum dingin dan membuka tangannya. Sebuah retakan terbuka di langit. Aura kuat dari leluhur ras dewa melonjak keluar dari celah, membuat sulit bernapas. Ketika Ying Zongtian melihat adegan ini, dia mengungkapkan ekspresi yang tidak pasrah. Kemudian, dia menarik medali Dewa Bela Diri, membuatnya menghilang. Anggaplah dirimu bijaksana. Surga meninggalkan dewa penguasa melambaikan tangannya, dan retakannya pun membaik. Aura leluhur ras dewa juga lenyap. Sudah kubilang, aku sudah mempersiapkan lebih banyak daripada yang kamu miliki untuk hari ini. Menyerah dan menunggu untuk ditangkap. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Jika tidak, jangan salahkan saya karena terlalu kejam. Wajah Ying Zongtian tenggelam, dan tekad untuk berjuang sampai akhir terbangun di dalam hatinya. Kemungkinan terburuknya, dia akan mati begitu saja. Dia berkata dengan dingin, Pak Tua Qitian, jika kamu ingin aku menyerah dan menunggu untuk ditangkap, aku akan memberitahumu sekarang bahwa itu tidak mungkin. Pertempuran besar dan mengejutkan siap terjadi kapan saja. Jauh di kejauhan, Chu Chaoyun melihat bahwa 6 makhluk tingkat perdana ini akan memulai pertempuran kacau di antara mereka sendiri, jadi dia pergi sejauh 5.000 km lagi. Dengan ekspresi yang rumit, dia mengeluarkan token pesan. Setelah dia mengaktifkan token pesan, sosok hitam muncul. Kemudian, dia berkata, seperti yang Anda harapkan, surga meninggalkan dewa penguasa menjadi gila dan mulai menyerang Ying Zongtian dan Raja Roh Rubah.
Sangat disayangkan bahwa tidak ada satupun bilangan prima dari samudera langit berbintang yang tersisa. Namun, ini sudah cukup. Setelah kejadian ini, kamu tidak berhutang padaku lagi. Anda boleh pergi." Tepat setelah mengatakan itu, sosok misterius itu menghilang, dan token pesannya hancur berkeping-keping.